Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yodan Trilutfi, Evin Trihapsari, Anggina Dwi Naswati, dan Fisal Laili Nurhati yang ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu kalam tentang periodisasi pemikiran kalam klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Dan yang pertama ada ilmu kalam. Ilmu kalam bisa disebut juga dengan beberapa nama seperti ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Yang pertama, mengapa disebut ilmu usuluddin? Karena ilmu kalam ini juga membahas pokok-pokok agama. Dan yang kedua, mengapa disebut ilmu tauhid? Karena ilmu kalam juga membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala secara objektif, dan kalam sama dengan ilmu tauhid. Tetapi argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika, berbeda dengan ilmu tauhid yang membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kenapa disebut fikih al-akbar? Abu Hanifah menyebut nama ilmu ini dengan fikih al-akbar. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih berbagi atas dua bagian. Pertama, fikih al-akbar yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Kedua, fikih al-asghar membahas hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama tetapi hanya cabang saja. Dan yang terakhir, mengapa disebut teologi Islam? Diambil dari bahasa Inggris. William Ellis mendefinisikan Discourse of Reason Confirming Good atau di kursus pemikiran tentang Tuhan. Sementara itu, Goff menyatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, pengalaman agama secara rasional. Jadi, apabila memperhatikan definisi ilmu kalam tadi, kita dapat mengambil kesimpulan pengertian ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas atau ilmu yang mengandung tentang berbagai masalah-masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Dan secara teoritis, aliran salaf tidak dapat dimasukkan ke dalam aliran ilmu kalam karena aliran ini dalam membahas masalah-masalah ketuhanan tidak menggunakan argumentasi filsafat atau logika. Tetapi aliran ini cukup dimasukkan ke dalam aliran ilmu tauhid, usuluddin atau fikih al-akbar. Yang selanjutnya, sejarah munculnya ilmu kalam dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, dan sampai sekarang. Pada Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, umat Islam itu bersatu dalam akidah, syariah, dan satu akhlak karimah. Jadi ada perselisihan pendapat mereka menggunakan wahyu untuk mengatasinya. Tetapi pada saat itu ada seseorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba, tepatnya pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah wafatnya Rasulullah. Pada saat itu dilatar belakangi oleh kepentingan kelompok yang mengarah terjadinya perselisihan sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sejak itulah perpecahan di tubuh umat Islam terus berlanjut karena ketidaktegasan Ali dalam mengusut dan mengadili pembunuhan Utsman. Pada saat itu ada yang pro terhadap kekhalifahan Ali yang menamakan dirinya kelompok syariah dan yang kontra menamakan dirinya kelompok Khawarij. Puncak perpecahan terjadilah perang Jamal, yaitu perang antara Ali dengan Aisyah binti Abu Bakar yang memakan korban kurang dari 10.000 jiwa, dan perang Siffin, yaitu perang antara Ali dengan Muawiyah yang memakan korban tidak kurang dari 80.000 jiwa. Asal mula itulah yang akhirnya timbul berbagai aliran di kalangan umat Islam. Akhirnya jumlah aliran di kalangan umat Islam menjadi banyak seperti aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, dan Mu'taziyah, dan lain-lain. Lalu pada masa Bani Umayyah, tepatnya pada tahun 661 sampai 750 Masehi, masalah akidah menjadi perdebatan hangat di kalangan umat Islam. Di masa inilah lahir berbagai aliran teologi seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah.
pada kebangkitan Mu'tazilah yang mempertahankan kedaulatan dengan argumentasi filosofis. Namun sikap Mu'tazilah terlalu mengagungkan akal dan melahirkan berbagai pendapat kontroversial yang menyebabkan kaum tradisional tidak menyukainya. Akhirnya lahir aliran Ahlussunnah wal Jamaah dengan tokoh bernama Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Matu'idi. Pada masa Abbasiyah telah banyak berlaku pembahasan di dalam perkara-perkara akidah, termasuk perkara-perkara yang tidak wujud pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau masa sahabatnya. Berlaku pembahasan dengan memberi penumpaan agar menjadi satu ilmu baru yang disebut ilmu kalam. Pada akhir kurun ketiga dan awal turun keempat, lahir Imam Abu Mansur al-Maturidi yang berusaha menolak golongan yang berakidah batil. Mereka membentuk aliran Al-Maturidiyah dan Abu Hasan al-Asy'ari yang keluar dari kelompok Mu'tazilah dan menjelaskan asas-asas pegangan baru yang bersesuaian dengan kalangan fuqaha dan ahli hadis. Dari kedua tokoh tersebut terbentuklah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang ini yang menjadi pegangan umat muslim seperti kita. Dan selanjutnya ada ilmu kalam klasik. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Pembahasan pokok teologi yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal dan mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat Islam. Padahal semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologi Islam Tauhid, sebagaimana tercermin di masa Nabi Muhammad SAW, sangatlah liberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Ilmu kalam menjadi satu rangkaian kesatuan sejarah, dan telah ada di masa lampau, masa sekarang, dan akan tetap ada di masa yang akan datang. Beberapa aliran yang akan diuraikan adalah Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan Syiah, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Banyak pendapat-pendapat yang timbul pada saat pemikiran kalam klasik, dan pendapat inilah sebagai pijak dasar pikiran-pikiran teologi klasik, seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan aliran ini berkembang dengan berbagai bentuknya, tetapi masih memperdebatkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Samarkan, dan Muturidiyah, Bajawi. Aliran-aliran pemikiran klasik memiliki kecenderungan ada yang lebih berpikir kepada sandaran wahyu dan ada yang lebih cenderung menyadarkan pemikirannya tersebut menyadarkan kepada akal. Hal ini kemudian berkembang di waktu ke waktu dan senantiasa mengalami pergeseran. Dan selanjutnya ada objek kajian ilmu kalam klasik. Berkaitan dengan masalah akidah tersebut, Muzaffaruddin Naf'i melihat kepada 4 masalah pokok yang menjadi objek kajian penting di dalam pemikiran Islam, khususnya Islam kalam. Yakni yang pertama, masalah kebebasan berkehendak, yaitu apakah manusia memiliki kebebasan berkehendak atau tidak, dan apakah manusia mempunyai kekuasaan berbuat atau tidak. Dalam artian Tuhan telah memberi kebebasan terhadap manusia, tetapi juga Tuhan memberikan perintah dan larangan terhadap manusia. Dengan adanya hal itu, maka manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya kepada Tuhan. Dan saat itulah keadilan Tuhan berjalan. Tuhan akan memberikan pahala bagi manusia yang mengerjakan kebaikan dan memberikan siksa kepada manusia yang mengerjakan keburukan. Oleh sebab itu, dengan adanya pahala dan siksa atau janji dan ancaman yang akan diberikan kepada manusia, maka mewajibkan akan adanya kebebasan manusia untuk berbuat atau melakukan perintah dan larangan. Karena jika tidak ada kebebasan kepada manusia untuk berbuat, maka Tuhan telah melakukan kezaliman kepada manusia. Dan selanjutnya masalah sifat Allah, yaitu apakah Allah memiliki sifat-sifat itu merupakan bagian dari zatnya atau bukan. Dan sifat-sifat wajib Allah antara lain
Yang pertama ada wujud, yang berarti ada. Yang kedua ada kidam, yang berarti terdahulu. Dan yang ketiga ada bako, yang berarti kekal. Dan yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang selanjutnya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Yang keenam wadaniyah atau tunggal. Yang ketujuh kudrat, berkuasa. Dan yang kedelapan irodat, berkehendak. Dan yang kesembilan ilmu, mengetahui. Dan yang kesepuluh hayat atau hidup. Yang ke-11 sama, mendengar. Yang ke-12 besar, yang berarti melihat. 13 kalam, berarti berfirman. Yang ke-14 qadiron, artinya berkuasa. Yang ke-15 muridan, artinya berkehendak. Yang ke-16 aliman, artinya mengetahui. Yang ke-17 hayan, artinya hidup. 18 sami'an, artinya mendengar. 19 basiron, artinya melihat. Yang ke-20 mutakaliman, berarti berfirman atau berkata-kata. Itulah 20 sifat Allah. Dan yang ketiga, batasan iman dan perbuatan, yaitu apakah perbuatan manusia itu merupakan bagian dari keimanan atau terpisah. Dan yang keempat, perselisihan antara akal dan wahyu, yaitu apakah kriteria sebenarnya dari kebenaran itu, akalkah atau wahyu. Dengan kata lain, apakah akal menjadi pokok wahyu atau sebaliknya. Yang selanjutnya, macam-macam aliran kalam klasik. Yang pertama ada aliran Khawarij. Khawarij merupakan sebuah aliran kalam yang diambil dari kata kharaja, yang merupakan bentuk jamak dari ka'alij, yang berarti keluar dan memisahkan dari barisan ali. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad al-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati para jamaah, baik ia keluar pada masa sahabat, khulafaur rasyidin, atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Dan yang selanjutnya ada aliran Murji'ah. Murji'ah muncul sebagai reaksi terhadap teori-teori yang bertentangan dengan Syiah dan Khawarij, di mana kedua aliran tersebut terakhir ini sama-sama menentang rezim Bani Umayyah, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Tokohnya antara lain yaitu Jam bin Sofwan. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menggunakan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu dihadapkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan ilmu seseorang. Dan yang ketiga, Syiah. Secara etimologi kata Asyiah dalam bahasa seperti pengikut atau pendukung, sementara dalam kajian sekte-sekte Islam, secara terminologi Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali RA saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik tersurat maupun tersirat. Para ahli pada umumnya membagi sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Syiah secara terminologis adalah sebagian kaum Islam yang dalam bidang spiritual dan keagamannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Golongan Syiah muncul pada masa akhir masa Khalifah ketiga Utsman dan kemudian berkembang pada masa Khalifah Ali. Dan yang keempat ada Mu'tazilah. Sangat berkembang terutama pada pemerintahan Al-Ma'mun, seorang khalifah dinasti Abbasiyah yang sangat terbaik pada filsafat Yunani. Aliran Mu'tazilah didominasi metode rasional dalam pemikirannya. Tokohnya antara lain yaitu Wasil bin Atak. Kata Mu'tazilah berasal dari kata
I'tizal yang artinya memisahkan diri, sedangkan Mu'tazilah adalah orang-orang yang memisahkan diri. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazilah yang berarti berpisah dan memisahkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah merujuk kepada dua golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah, muncul sebagai respon politik murni. Tokoh aliran Mu'tazilah banyak jumlahnya dan masing-masing mempunyai pikiran dan ajaran-ajaran sendiri yang berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya atau tokoh-tokoh pada masanya. Dan yang kelima ada Qadariyah. Menurut bahasa, kata Qadariyah berasal dari kata qadaro, yakuduru kuderun, artinya memutuskan, menentukan, atau dari kata qadaro, yakdiru kuderatan, makdirotan, artinya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, Qadaro sangat menetapkan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak, laku, dan perbuatannya. Manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk tidak melaksanakan kehendaknya itu. Dalam menentukan keputusan yang menyangkut perbuatannya sendiri, manusialah yang menentukan tanpa ada campur tangan Tuhan. Dan yang selanjutnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu berarti orang-orang atau mayoritas para ulama atau umat Islam yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat atau para ulama. Secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan dalam bidang ilmu fikih menganut imam mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Yang terakhir ada Jabariyah. Menurut Harun Nasution, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengajarkan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalism atau predestination, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Dan yang selanjutnya ada pemikiran kalam pertengahan. Pemikiran kalam pertengahan dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, dan yang kedua masa kemunduran sampai dimulainya zaman kemajuan, yaitu 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa kemunduran, umat Islam pada pertengahan diawali dengan kehancuran Baghdad, Helugukan. Para ulama pengikut mazhab disibukkan dengan kegiatan pembelaan dan penguatan mazhab yang dianutnya, bahkan cenderung beranggapan bahwa mazhabnya yang paling besar, mendorongnya semakin turunnya semangat ijtihad dan akhirnya meninggalkan ijtihad. Dan yang selanjutnya masa kemunduran sampai dimulainya zaman kemajuan. Karena adanya kerusakan internal dan serangan dari luar, akhirnya tiga kerajaan besar tidak lama bertahan dan akhirnya runtuh. Tiga kerajaan itu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dan selanjutnya pemikiran kalam modern. Pada periode ini banyak tokoh muslimin yang kemudian sadar atas sifat jumud pada umat Islam. Tokoh-tokoh ini berupaya untuk membawa Islam bangkit kembali. Di antaranya ada tokoh Syekh Muhammad Abduh. Pemikiran kalamnya yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu, kebebasan manusia dan fatalisme, sifat-sifat Tuhan, kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, antroformisme, melihat Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Dan yang kedua Sayyid Ahmad Khan, pemikirannya kedudukan akal dan kebebasan manusia. Dan yang ketiga ada Muhammad Iqbal, pemikiran kalamnya hakikat teologi, pembuktian Tuhan, jati diri manusia, dosa, surga, dan neraka. Dan yang terakhir ada pemikiran kalam di masa kontemporer.
Dalam masa ini ada 4 tokoh, yaitu pemikiran Kalam Al-Faruqi, H.M. Rosyidi, Al-Hanafi, dan Harun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.